Hari ini kita akan belajar sebuah tema, ya. Tapi sebelumnya saya akan memberikan saudara short quiz pendek. Saudara cukup pakai jari saja nanti menjawab benar atau salah. Ya, nanti saya akan tanya saudara berapa jawaban benar dan berapa jawaban salah dari 10 pertanyaan yang akan saya tanya kepada saudara pada malam hari ini. Ya, saudara siap dengan jari? Yang punya jari bisa menghitung dengan jari, yang tidak punya jari pinjem jari temannya, atau saudara boleh catat sendiri. Ya. Pertama, saudara berada di belakang mobil di lampu merah, mobil lain, dan lampu telah berubah hijau, dia tidak bergerak, maka saudara langsung membunyikan klakson sambil mengoceh atau mengomel. Benar atau salah? Saudara hitung ya, jari saudara hitung sendiri, nanti total berapa benar dari 10, let me know. Ya. Nomor 2, saudara sedang berada dalam jalur yang panjang dan pelan waktu pembayaran di supermarket. Saudara merasa terganggu, rasanya pengen membantu orang-orang yang di depan saudara supaya lebih cepat, atau membantu si kasir supaya bergerak lebih cepat. Sambil saudara melirik-lirik ke kanan kiri, lihat kalau ada jalur lain yang lebih cepat supaya saudara bisa pindah jalur. Benar atau salah? 3. Dalam suatu pembicaraan dengan orang lain, saudara seringkali memotong pembicaraan di tengah-tengah kalimat orang lain. Benar atau salah? 4. Bila ada satu hal atau seseorang membutuhkan saudara, kalau saudara bantu aktivitas yang sudah rencanakan, ya, harus terganggu sesaat. Nah, reaksi saudara waktu itu adalah marah bercampur kesal atau mengeluh dan mengomel. Benar atau salah? 5. Saudara hampir tidak ada waktu untuk memperhatikan bunga yang berkembang, burung yang berkicau, atau bintang di langit, atau pelangi yang ada di langit. Hampir tidak ada waktu untuk perhatikan itu. Benar atau salah? 6. Bila ditanya, kapan saudara terakhir kali mendengar musik lembut sambil menenangkan pikiran dan memejamkan mata? Saudara tidak ingat sama sekali. Benar atau salah? Jangan tegang, ini bukan ujian. 7. Ketika makan, saudara hanya mengunyah 1, 2, 3 kali saja, langsung menelan makanan itu. Dan kalau saudara minum, saudara menenggaknya dengan cepat, tanpa menikmati minuman tersebut. Benar atau salah? 8. Saudara bekerja lembur setiap hari, walaupun sebenarnya tidak perlu melakukannya. Benar atau salah? 9. Saudara jarang merasa sukacita dan ketenangan hati dalam pekerjaan saudara sehari-hari. Artinya saudara kerja itu stres, ngomel, ya, jarang sambil nyanyi-nyanyi, begitulah. Benar atau salah? 10. Dalam kegiatan sehari-hari, saudara selalu lebih banyak terburu-buru, walaupun sebenarnya tidak ada alasan yang jelas kenapa terburu-buru. Benar atau salah? Sudah dihitung dengan jarinya? Siapa yang benar 6 sampai atau 7 sampai 10? Benar. Oke, mulai dari siapa yang benarnya adalah 1 sampai 4? Oke, 1 sampai 4. Good. 5 sampai 7. Nggak ada. Oh ya, good. Ya kan? 8 sampai 10. 50-50 ya.
Saudara kalau 5 sampai 7, saudara termasuk orang yang tidak punya ketenangan jiwa atau hidup dalam aktivitas saudara selama ini. 8 sampai 10, saudara perlu berhenti sejenak dari kegiatan saudara, jangan sampai menjadi burnout atau depresi. 1 sampai 4, saudara perlu cari waktu untuk liburan. Atau sampai 7 lah ya. Tema saya malam hari ini adalah soal ketenangan hidup. Sering kali dalam kehidupan kita itu, kita sadar atau tidak sadar, hidup terlalu terburu-buru. Baik makan, baik minum, baik beraktivitas, bekerja, dan melakukan apa saja. Kita dipaksa oleh zaman ini, zaman internet dan digital ini, untuk selalu lebih cepat, bahkan ingin lebih cepat dari orang lain. Dipaksa untuk terburu-buru, sadar atau tidak sadar. Bayangkan kalau internet saudara pelan aja kita sudah ngoceh, betul nggak? Semua pengennya cepat, tidak terasa dalam semua hal terpengaruh. Di tengah-tengah situasi sedemikian kita membutuhkan ketenangan jiwa atau ketenangan hati. Saya bersyukur bahwa nggak semuanya itu 5 ke atas ya, 1 sampai 4 masih cukup banyak ya. Tapi itu menjadi sebuah kuis sederhana saja. Bagaimana kita menguji aspek-aspek, 10 pertanyaan aspek-aspek soal hidup sehari-hari yang kita jalani selama ini. Mari kita membaca firman Tuhan. Bagaimana sih caranya Tuhan memberikan kita cara untuk hidup tenang, untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan ketenangan hidup di tengah-tengah gejolak dunia yang semakin cepat dan serba cepat. Sehingga kita tidak larut atau terhilang dalam arus dunia yang begitu deras di zaman ini. 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 12. 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 12. Saya membacakan buat kita sekalian firman Tuhan dalam 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 12. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. 11. Tetapi engkau, hai manusia Allah, ini jelas orang-orang Kristen yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, perhatikan, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Kita melihat di situ muncul ayat 11 ya, dan 12, 3 kata perintah yang sangat penting ini menjadi dasar dan fondasi pemikiran kita malam hari ini. Bagaimana caranya Tuhan mengajar kita untuk mendapatkan ketenangan dalam jiwa kita masing-masing. Yang pertama, jauhilah, dikatakan jauhilah semuanya itu. Semuanya itu apa? Jelas ayat sebelumnya, konteks paling dekat, ayat 9 dan 10, itu konteksnya. Konteksnya adalah bahwa ada sebagian orang Kristen pada hari itu, di zaman Paulus, mereka ingin kaya, ingin cepat kaya.
Sehingga Paulus mengatakan, lihat mereka yang ingin cepat kaya sudah jatuh dalam pencobaan. Mereka mengalami berbagai macam kejatuhan, keruntuhan, duka cita, ya, hampa. Itu yang terjadi. Ya. Semua itu apa? Semua itu juga adalah cinta uang. Itu yang harus dijauhi itu. Jadi jauhilah ingin kaya, cepat-cepat. Jauhilah cinta uang, bukan jauhilah uang, kita butuh uang, tapi cinta uang. Seorang yang cinta uang adalah seorang yang fokus hidup hanya uang. Ya. Kalau kita tanya waktu adalah apa? Uang. Lagu yang paling disukai apa? Cari uang. Apa yang dicari orang? Uang. Ya. Itu lagu kesukaannya, ya, mengejar uang. Memburu uang, sehingga akibatnya ada sebagian bahkan yang menyimpang dari iman mereka. Saya jadi ingat apa yang Yesus katakan, kamu tidak bisa menyembah Allah tapi juga menyembah Mamon. Setengah hati mau menyembah Tuhan Yesus, tapi setengah hati lagi menyembah Mamon, dewa uang. Caisen, kata orang Chinese itu dewa uang, ya. Khususnya kalau hari raya Imlek itu ada lagu yang terkenal. Cai Sentau, dewa uang, tibalah, kunjungi aku, kunjungi rumahku. Itu lagunya. Ya. Dewa uang, datanglah berkati aku. Sementara ingin menyembah Tuhan, ingin selamat, tapi sementara juga ingin diberkati oleh dewa uang. Dipanggillah dewa uang. Jangan, kata firman Tuhan, jauhi semua itu. Ya. Amsal Sulaiman 23 ayat 4-5 mengatakan, kekayaan itu memiliki sayap seperti Raja Wali. Kalau engkau mau mengejarnya, dia bisa terbang tinggi. Uang punya sayap. Di Jakarta saya ketemu seorang teman lama, ya, sempat sama-sama ke beberapa tempat, kemudian dengarkan kesaksian dia. Dia kena stroke beberapa waktu yang lalu, dengan ketakutan, ya, pada COVID lagi delta-deltanya kena stroke. Untung sempat kunjungi anaknya di Singapura, sehingga dioperasi di Singapura, dia bisa operasi sukses. Sekarang jalannya sedikit terganggu, tapi dia sangat-sangat bersyukur. Dia bilang, Pak, sekarang saya menyesal, kenapa dulu tidak jaga kesehatan saya. Kalau saya boleh hidup lagi dan mengulangi, saya tidak akan mati-matian mengejar uang. Ya, dulu asal proyek apa diambil. Bahkan dia bilang seringkali tidak tidur tidak cukup, tapi dia tidak peduli, selalu mikirkan kumpulkan uang untuk anak, untuk ini, untuk itu. Ternyata semua sia-sia. Perusahaan yang saya bangun tidak ada satu anak pun yang mau meneruskan. Banyak anak keluar negeri pulang Indonesia nggak mau perusahaan bapaknya. Bukan satu atau dua, beberapa saya ketemu sama. Anak sekarang punya cita-cita lain. Ya. Tidak mau duit orang tua, tidak mau perusahaan. Orang tua maunya sendiri, bangun sendiri punya. Dan akhirnya dia harus jual perusahaan dia. Dia bilang, kalau saya boleh ulang, saya tidak akan menyiksa diriku, ya, mati-matian mengejar. Ya puji Tuhan. Ya, dia diubah, dan istrinya mengatakan, saya bersyukur di tengah-tengah dia menyesal, Tuhan ubah, kasih dia kesempatan sekarang, ya, mencari Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan. Jadi uang bukan segala-galanya. Ya, kita lihat aja masa COVID yang kaya raya, yang hebat, yang bisa ada pesawat pribadi, ada link dengan dokter terbaik, tetap kalau maut sudah datang menjemput. Tidak ada kekuatan apapun oleh kuasa uang pun gak akan bisa menyelamatkan. Ya, ingat ayat 10, cinta uang adalah akar kejahatan. Kenapa? Sebab unsur keserakahan sama dengan penyembahan berhala. Kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Jadi hari ini saudara, pelajaran aplikasi pertama kita harus mengerti teologi kepemilikan.
teologi kepemilikan artinya begini loh. Di dunia ini gak ada hak milik. Gak ada, saudara gak bisa mengatakan ini milik saya, ini yang saya kejar, ini yang saya kumpul. Gak ada yang saya itu sementara. Semua yang kita miliki hari ini yang kita kumpulkan adalah bersifat sementara. Ya, tidak ada hak milik, yang ada adalah hak pinjem. Kamu dipinjemkan sementara saja, termasuk hidupmu dan nyawamu. Itu sebabnya jauhilah semuanya itu. Cinta uang dan cepat menjadi kaya. Yang kedua, perhatikanlah kedua. Kejarlah kesalehan hidup. Itu apa? Keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Itu saya ringkas dengan sebuah kata, kesalehan. Kejar itu. Ya. Hidup yang lebih dekat dengan Tuhan. Hidup yang fokus kepada Tuhan itu saleh. Hidup yang fokus kepada Kristus dan kepada firman-Nya, itu orang saleh. Sebab hanya Tuhan Yesus dan firman-Nya yang bersifat kekal dan memberimu nilai-nilai yang sejati dalam hidup ini. Jadi jangan terus mengejar hal-hal duniawi, tapi kejarlah juga hal-hal surgawi dan hal-hal yang baik. Ya. Jadi bukan hanya jaga kesehatan fisik dengan baik, sebab tubuh ini diciptakan Tuhan, tapi juga jagalah kesehatan mental, jiwa, dan rohani. Fokus kepada Tuhan. Saya bersyukur ini long weekend, ya, saudara masih stay di sini, ya, bertahan. Sebagian orang sudah liburan keluar kota. Tapi saya dengar sebagian juga saudara mau keluar kota. It's okay, saya anjurkan saudara yang selama ini sibuk-sibuk, besok jalan-jalan keluar kota. Sebagian saya dengar mau ke San Diego, silakan. Tadi pagi Pak Indra dan Ci Olin sempat ke rumah dan kita doa bersama karena mereka tadi pagi jam 10 sudah dijemput dan berangkat ke Eropa untuk 1 bulan. Saya katakan good. Pak Indra mengatakan, wah ini pergi sebulan, doain Pak. Ya, ini kayaknya nekat. Saya bilang bukan nekat Pak, kalau udah doa itu berkat. Jadi berangkat aja, saya mengatakan dengan iman. Ya, berangkat dan nikmati masa-masa rileks, penting sekali. Ya, jadi yang mau liburan silakan liburan. Sabtu, Minggu, Senin, go ahead. Ya, yang tersisa kita ibadah di sini. Yang bisa ikut online. Ya, dan saya dengar ketua retreat dan wakil juga ikut. Ya, semua teman-teman di San Diego silakan ya. Tapi ingat maksud saya, boleh jalan-jalan ketenangan hati ya. Relax, gak terlalu buru-buru dalam hidup, tapi jangan lupa menjaga kesehatan jasmani juga rohani ya. Tetap nanti ada ibadah online saudara di situ ya. Dan tetap jaga fokus hati saudara kepada Kristus dan kepada firman-Nya. Itu maksud saya. Hati-hati ya. Kejarlah kesalehan hidup. Seringkali waktu relax bisa lupa diri, tapi tolong diperhatikan supaya tidak sampai saudara terpeleset. Nah, ada beberapa teman juga saya senang setelah COVID lewat, mereka mengatakan, wow puji Tuhan masih hidup. Di Indonesia banyak cerita-cerita masih COVID, sebagian masih pakai masker. Tapi mereka bersyukur masih bisa hidup. Teman saya yang kena stroke itu jadi lebih rajin. Juga beberapa teman yang lain. Ya, mengikuti renungan harian IGNC. Luar biasa beberapa. Dan kalau 1 hari ketinggalan atau belum dikirim, Pak kok belum dikirim, ya gitu ya. Jadi saya nggak tahu ya, apakah yang di sini saudara yang di IGNC masih merenungkan firman Tuhan nggak tiap pagi? Ya, atau sudah tidak ada waktu untuk itu, padahal cuma 10 menit loh. Ya. Jangan menjadi orang Kristen yang aneh tapi nyata. Saudara saya tanya, saudara lihat WA 1 hari berapa jam? Kira-kira lihat handphone saudara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan kayak entah yang lain-lain kayak yang iseng-iseng baca WA gitu ya, sama teks, sama lihat YouTube tuh berapa menit? Ada nggak 1 jam? Di total sehari saudara hidup dikasih sehari 24 jam, ada nggak 1 jam lihat handphone saudara? Nggak ada? Setengah jam coba, yang setengah jam, 30 menit. Nggak ada. Yang cuma 5 menit lihat handphone, sisanya udah gak pegang phone lagi. Yang di atas 1 jam, nggak ngaku semua ini.
Oh, yang tidak punya handphone. Nggak mungkin lah ya. Saudara mau ke gereja ya, udah tinggal 2 menit sampai gereja, handphone ketinggalan. Saudara balik nggak? Sekarang Alkitab pun sudah nggak usah bawa ya kan? Kita hidup di dunia makin simple, makin sederhana ya. Tapi ingat, Alkitab ada di dalam handphone saudara. Renungan pagi itu saya ingatkan yang dibacakan oleh Bu Nina, Jimmy, dan Dian itu cuma 10 menit. Jadi kalau saudara bisa lihat handphone 1 jam, tolonglah 10 menit itu jangan ketinggalan. Ya. Nah mungkin nanti di retreat ya, Andi sama Berry, kita boleh bikin testing tuh, quiz ya, renungan pagi. Sudah sampai kitab mana kita ya. Ya kadang lucu, saya juga bilang sama teman-teman di Indonesia, kita kadang aneh tapi nyata orang Kristen itu, betul nggak? Baca Alkitab 10 menit, kasihan lama gitu ya. Tapi baca WA 2 jam, biasa, kurang. Gosip, cerita-cerita orang lain, 1 jam rasanya pendek ya, singkat. Tapi kalau mau cerita tentang Yesus 5 menit, nggak tahu mau ngomong apa ya, penginjilan itu. Cerita apa ya? Bingung nih mau cerita Yesus gitu. Ya. Aneh ya, tapi nyata. Doa rasanya kalau sama Tuhan nggak 5 menit selesai. Doa 5 menit, panjang nggak? Kalau pendeta di depan doa sampai 5 menit kira-kira gimana? Kita saudara bisa, tidak saudara beda, saudara syafaat lebih 10 menit. Ya. Tapi coba kalau di kebaktian doanya 5 menit, ini kok lama banget ya doanya ya, betul nggak? Tapi kalau ngobrol, ya, gosip, cerita-cerita manusia lain, nggak rasa ya 1 jam lebih. Ya itulah. Aneh tapi nyata. Betul? Coba bilang sama diri sendiri, aku ini aneh tapi nyata, coba. Kejarlah, kata firman Tuhan, bagus sekali ya. Kejarlah kesalehan. Baik, terakhir. Bertandinglah. Nah, yang terakhir bertandinglah. Kalau bertandinglah berarti ada sebuah aktivitas yang aktif. Bertandinglah berarti ada sebuah aktivitas yang penuh semangat. Bertandinglah berarti ada sebuah aktivitas yang ingin memperjuangkan dapat juara, dapat yang terbaik. Itu istilah bertandinglah. Jadi bukan diam-diam saja. Ya, ada rencana, ada planning, ada strategi, dan ada activity yang aktif dan penuh dengan semangat. Bertanding apa? Bertandinglah dalam pertandingan iman, ayat 12. Walaupun saudara sudah diselamatkan, walaupun saudara sudah mendapatkan jaminan hidup kekal, hidup ini masih dalam sebuah proses pengudusan menuju pemuliaan, glorification. Nah, proses ini adalah sebuah pertandingan. Pertandingan iman yaitu menjaga dan mengejar dan berjuang untuk menang agar tetap bisa benar dan baik dan setia, menjadi saksi Kristus. Ya. Menceritakan Injil bagi orang yang belum percaya dan memuridkan mereka yang sudah percaya. Saya pernah mengatakan di dunia cuma ada 2 jenis manusia. Yang belum percaya kita harus injili, yang sudah percaya kita muridkan dia supaya menjadi orang Kristen yang baik dan benar. 1 Petrus 5 ayat 89 berkata, berjaga-jagalah menghadapi iblis yang sedang mengaum-ngaum. Lawanlah dengan iman yang teguh demi kehidupan yang berkemenangan. Mengaum-ngaum, saudara harus melawannya. Yesus mengingatkan di Matius 26 ayat 41, berdoa dan berjaga-jagalah agar tidak jatuh dalam pencobaan. Itu rahasia untuk hidup menang dalam pertandingan. Ya, dan saudara mendapatkan ketenangan. Jika saudara tahu kapanpun Tuhan panggil, saudara siap. Kapanpun Tuhan panggil, saudara menjadi seorang prajurit yang menang, bukan yang kalah dalam pertandingan. Ini yang menjadi aplikasi kita
Bukan saja tadi mengenal teologi kepemilikan, tapi teologi penghakiman. Bahwa semua yang kita punya suatu hari harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Semua yang tadi sudah dititipkan Tuhan dalam teologi kepemilikan atau teologi pinjaman harus dipertanggungjawabkan suatu hari di hadapan Tuhan. Kalau saudara senantiasa hidup dalam berjaga-jaga dan berdoa, maka saudara akan serius menjalani hidup ini dan melihatnya sebagai sebuah peperangan. Bukan perjalanan santai, tapi peperangan untuk mendapatkan kemenangan. Hanya oleh anugerah Kristus dan pemeliharaannya menjamin saudara pasti menang. Kebangkitan Kristus menjadi garansi karena dia sudah menang. Maka kita semua yang bersandar kepada dia pun akan menang walaupun ada badai yang menerpa. Sebab dia akan menjaga dan memelihara hingga pada akhirnya. Saya senang sekali PI Pekabaran Injil kepada siswa-siswa di Medan khususnya dan sekitarnya, kota-kota sekitarnya. Total pembicara yang mereka undang dari komisi misi gereja yang mengundang metodis itu, ada 14 orang, saya salah satunya. 14 orang berbicara di 54 sekolah dalam satu minggu. Setiap hari, 3-4 sesi, kadang 5, per 1 jam, 1 jam setengah. Ya. Siswa terus masuk, kemudian keluar masuk, jadi enak sekali. Ya, nggak perlu publikasi jauh-jauh, itu siswa diantar begitu saja. Termasuk sekolah-sekolah umum, sekolah-sekolah yang non-metodis, non-Kristen pun mengundang. Ya, dari total 54 sekolah, siswa yang mendengarkan Injil Kristus dalam satu minggu lebih 50.000 orang. Luar biasa. Ya, ribuan orang. Altar call itu di atas 50% menerima Tuhan. Dan murid-murid yang SMP, SMA itu menyerahkan diri. Hanya yang saya punya, yang lain saya nggak hitung. Yang sesi saya lebih 20 sesi itu hampir 200 anak mempersembahkan diri. Sebuah hal yang menggetarkan jiwa, melihat jiwa-jiwa yang haus. Ini peperangan rohani yang Tuhan izinkan terjadi dan kita melihat kemenangan demi kemenangan. Ya, saya wawancara satu-satu. Saya coba nanti akan edit video, lihat sedikit. Apakah kamu jelas panggilan ini, bahwa kamu mempersembahkan dirimu full time, jadi hamba Tuhan, entah kamu missionary, penginjil atau pendeta? Ya jelas. Selesai kelas 12, apa kamu siap masuk sekolah teologi? Siap. Walaupun ada beberapa, Pak, orang tuanya belum percaya, Pak. Tuhan bukan hanya menyelamatkan murid itu, tapi memberi dia hati. Ya, dan panggilan khusus ini luar biasa. Saya sendiri tergetar dan saya mengingat bagaimana dulu saya pun mempersembahkan diri di mezbah Tuhan. Nah, ini sebuah kemenangan yang kita lihat. Alkitab mengatakan ada satu jiwa saja bertobat kembali kepada Bapa di sorga, itu adalah hal yang bersukacita, bersorak-sorai di sorga, mengguncang surga. Kalau saudara dapat kekayaan seluruh dunia, surga nggak bergoyang, diam aja. Tapi kalau satu jiwa saudara bawa kepada Tuhan, seluruh surga bersorak-sorai. Dan yang mengantar seluruh pembicara setiap pagi, kita start jam 6 pagi, ya, karena sekolah itu start jam 7, sudah sesi pertama langsung KKR. Jadi murid-murid diatur sebelum masuk kelas itu, atau sudah masuk kelas pun giliran untuk mendengarkan Injil. Luar biasa. Itu yang mengantar tiap pagi itu orang-orang awam. Seperti saudara. Rela, dan kebanyakan businessman. Orang yang bekerja. Bukan yang nggak ada kerjaan, yang masih aktif bekerja. Rela meninggalkan pekerjaan mereka. Selama 1 minggu itu. Ngambil cuti khusus pelayanan, bukan cuti untuk liburan, luar biasa ya. Dan sukacitanya mereka yang melayani, luar biasa. Itu menjadi kekuatan bagi kita. Dalam kelelahan fisik, ada sebuah ketenangan jiwa. Ya, kemenangan yang Tuhan berikan. Indah sekali. Ya. Dan ada berapa yang malah follow up di WhatsApp dengan saya, berapa murid yang menghadapi tantangan setelah menerima Tuhan, yang orang tuanya menentang, yang masih belum percaya Tuhan, yang tidak mengizinkan dia ke gereja, tapi tetap bertahan. Yang terakhir satu baru jawab, Pak, saya yakin dengan doa dan berkat Tuhan pasti akan menang. Wah, hebat juga ini anak. Ya. Anak SMP, SMA. Saya kasih nomor saya untuk bisa follow, luar biasa. Indah melihat jiwa-jiwa yang kembali kepada Tuhan.
kesaksian yang baik. Ya. Bahkan kemarin pendetanya udah kirim, saudara-saudara yang di tim PI yang barusan lalu katanya, kita ready untuk bulan Januari, jadi next Januari, 1 tahun mau 2 kali, ya, untuk mengabarkan Injil di ladang sekolah, itu ladang sangat luas, ya, dan mereka diminta untuk ready for next mission. Nah ini menjadi tantangan bagi kita di IGNC. Saya pernah menantang saudara, ayo Sabtu siapkan 2 jam, mari kita PI pribadi, saudara diperlengkapi, kita cari jiwa. Ya, soal dia terima tidak terima nomor 2, tapi yang paling penting Injil diberitakan. Target kalau saudara dikasih hidup 1 tahun atau hidup sampai akhir tahun, minimal saudara bisa memberitakan Injil kepada 10 orang. Saudara mau nggak? Atau mau tunggu ancaman dari Tuhan? Awas ya, kalau muncul malaikat dan dibilang awas ya, kalau kamu nggak nginjili 10 jiwa sampai Desember 31, hidupmu selesai, game over. Kira-kira saudara rajin nggak? Kalau Tuhan bilang, kalian yang ya nggak mau, maksud saya jangan sampai tunggu ancaman lah, ya. Sampai Tuhan mengizinkan adanya kehilangan, mengizinkan adanya kesusahan, baru mau ambil tekad. Ada yang begitu, udah sakit, Pak, tolong doakan saya, kalau saya sehat. Ada satu bahkan di Indonesia, kalau saya sembuh dari kanker stadium 4, Tuhan suruh saya jadi pendeta juga mau. Ya, tapi saudara udah berat sakitnya. Sulit tapi Tuhan bisa, tetap aja kita bisa berdoa, Tuhan, kalau Tuhan mau pakai, sembuhkanlah dia. Tapi maksudnya kalaupun tidak, mau nggak kamu melayani? Itu loh poinnya. Itu yang disebut pertandingan. Bertandinglah dengan baik, apapun dan bagaimanapun situasinya. Ya. Sehat atau sakit, Natal atau tidak Natal, Paskah atau tidak Paskah, liburan atau tidak liburan, mari kita berjuang. Sebab belum tentu ada kesempatan. Biarlah perenungan ini mengingatkan kita, di dalam hiruk pikuk dunia yang semakin gencar dan semakin cepat, kita menjaga ketenangan hati. Dengan mentaati 3 perintah ini, saya yakin kapanpun saudara dipanggil Tuhan siap menghadap Tuhan dengan hati yang tenang, jiwa yang tenang setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, suara hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah suara Roh Kudus bekerja di dalam kami. Ampuni kami kalau selama ini oleh arus dunia yang begitu cepat, kami tidak terasa atau tidak sadar, ikut terhanyut. Pulihkan jiwa kami, pulihkan pikiran dan perasaan kami, pulihkan kemauan, kehendak kami Tuhan, agar kami menjaga hati, jiwa, pikiran tetap tenang, hati tetap teguh, iman tetap kuat. Tolong kami ya Tuhan menjauhi, mengejar harta dunia yang sementara. Tolong kami ya Tuhan fokus kepada diri-Mu, pribadi-Mu, yang melampaui segala sesuatu yang sementara. Tolong kami fokus kepada firman-Mu Tuhan, yang kekal selama-lamanya, suara manusia, suara dunia sementara. Tolong kami Tuhan bertanding dalam peperangan rohani yang Tuhan izinkan dalam dunia ini, dalam mengejar kesalehan, dalam beribadah, dalam berdoa, dalam bersaksi bagi Tuhan, dalam mengabarkan Injil, memenangkan jiwa. Tuhan jadikan hidup kami hidup yang berarti dan bernilai kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin.